Narasi yang dibangun di PDI Perjuangan, dinamika politik itu terjadi sebelum Ibu Mega mengumumkan, tetapi begitu Ketua Umum PDI Perjuangan dengan hak konstitusional yang diberikan oleh Kongres mengumumkan, seluruh 3 pilar partai bergerak. Sehingga dari survei yang dilakukan, elektoral dari Pak Ganjar Pranowo ini langsung terjadi skyrocketing, jadi langsung melonjak tinggi. Dan ini tentu saja disyukuri, artinya yang diputuskan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ini senafas dengan apa yang menjadi kehendak rakyat. Bahkan surveinya makin tinggi, kemudian Pak Ganjar setiap Sabtu dan Minggu bergerak ke daerah-daerah, melakukan komunikasi langsung baik dengan partai pendukung maupun dengan rakyat. Ini yang dilakukan. Sehingga kami meyakini ke depan akan terus terjadi kenaikan, apalagi 3 pilar partai digabungkan dengan P3 dan Hanura ini terus bergerak dan juga bersama dengan kekuatan relawan. Terkait dengan belum bergabungnya Pak Sandiaga Uno ke P3, ya itu tanyakan ke Pak Sandiaga Uno, karena itu hak politik dari Pak Sandiaga Uno. P3 tidak dalam konteks memaksa ataupun mendesak-desak, karena itu hak politik seseorang. Mau bergabung silahkan, mau seperti apa silahkan. Yang kedua, apakah putus asa karena tidak diajukan sebagai calon presiden ke Ganjar, itu kita belum bicara itu. Karena P3 hari ini mengkomunikasikan dengan PDIP hasil Rapimnas, yang mana hasil Rapimnasnya menyebutkan bahwa cawapresnya diupayakan dari kader P3. Nah, sebelum menjadi kader P3, bagaimana caranya kita memprioritaskan Pak Sandi sebagai calon wakil presiden? Kan tidak bisa, harus jadi kader P3 dulu, baru kita perjuangkan ke PDIP. Saya kira begitu, jadi tidak ada persoalan deadlock, terus tidak jadi diusulkan sebagai cawapres. Menjadi kader P3 aja belum, bagaimana mau diusulkan sebagai calon wakil presiden. Elektabilitas Ganjar merangkak naik, PPP kita makin percaya diri menang Pilpres. Dikutip dari liputan6.com Jakarta, elektabilitas baca pres Ganjar Pranowo terus meningkat setelah sebelumnya sempat turun. Kondisi ini membuat partai pendukung makin percaya diri Ganjar bisa memenangkan Pilpres 2024. Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan Ahmad Baidowi mengatakan elektabilitas aman harus di atas 50%. Meski demikian, capaian saat ini sudah sangat positif, apalagi potensi menaikkan elektabilitas Ganjar masih sangat besar. Data survei Populi Center menyebutkan elektabilitas Ganjar sebesar 35,8%, algoritma Research and Consulting 29,3%, dan SMRC 37,9%. Elektabilitas dua bakal calon yakni Prabowo Subianto dan Anies Baswedan masih di bawah itu. Itu hasil survei menunjukkan kestabilan tren kenaikan elektabilitas Pak Ganjar yang sebelumnya sempat turun menjadi rebound naik lagi. Itu membuat kita semakin percaya diri bahwa Pak Ganjar akan bisa memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Baidowi atau biasa disapa Awi mengatakan sosok cawapres juga akan menjadi penentu kemenangan. Di sisi lain, partai pendukung juga sudah menyiapkan strategi pemenangan hasil pemetaan partai pendukung. Masih ada kantong-kantong suara yang bisa semakin dimaksimalkan untuk mendukung Ganjar Pranowo. Tim pemenangan sudah merancang strategi, kami sudah rapat dengan PDI Perjuangan, Perindo dan Hanura di sekretariat relawan, kami sudah menentukan potensi suara Pak Ganjar yang bisa dimaksimalkan, ujarnya. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengatakan, partai politik pendukung baca pres Ganjar Pranowo sepakat mulai menggerakkan barisan untuk pemenangan Pilpres dan Pileg 2024. Menurut Hasto, hal tersebut dilakukan untuk semakin meluaskan kerjasama antar PDIP, Partai Persatuan Pembangunan, Partai Perindo, serta unsur relawan pendukung Ganjar. Dia juga menambahkan bahwa koordinasi dan komunikasi juga dilakukan kepada tim yang membantu Presiden Joko Widodo atau Jokowi, baik dalam pergerakan pemenangan di udara maupun di darat. Hal itu disampaikan Hasto usai menggelar pertemuan dengan elit PPP, Perindo, serta unsur relawan di Rumah Aspirasi Ganjar Pranowo di Jalan Diponegoro nomor 72 Menteng, Jakarta.